Cara menghadapi kritik negatif. Menarik. Ayo kita bahas. Pembahasan yang cukup menarik. Cara menghadapi kritik negatif. Atau mungkin lebih akrabnya bullying. Yang dilakukan oleh orang-orang yang barangkali memang pada dasarnya gak suka aja. Bahkan ada orang yang bilang, untuk orang yang tidak suka dengan kita tidak perlu menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Begitu juga dengan orang yang suka kita, dan kita tidak perlu repot-repot menggambarkan tentang diri kita. Kalau orang udah suka ya udah suka. Tapi terkadang memang dosa-dosa masa lalu itu sering menjadi penyebab orang untuk sulit memberikan kesempatan kedua. Maksud aku seperti ini. Setiap orang itu salah, itu pasti. Setiap orang memiliki pengalaman salah, setiap orang memiliki kans untuk salah, itu pasti terjadi. Hanya saja yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyikapi orang yang telah melakukan kesalahan, dan ketika dia ingin bertanggung jawab atau dia coba untuk lebih baik dari kedepannya. Sebelum membahas tentang bagaimana cara menghadapi, menurut versi aku ya, menghadapi kritik negatif atau bullying, kita coba untuk membedah satu-satu dulu, bahwa menurut aku kesempatan kedua itu sangat penting kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan. Karena tidak ada, menurut aku, sejauh ini pengalamanku, manusia yang benar-benar selalu benar, tidak pernah salah. Itu tidak ada. Itu dulu, kita harus menyepakati dulu bahwa barangkali kita sama satu frekuensi, bahwa kita percaya kepada orang yang memiliki kesempatan kedua. Mungkin hal yang paling buruk misalkan suatu orang tuh buat kesalahan yang mungkin susah ditolerir, mungkin dengan berbohong. Karena kalau bersifat tentang masalah-masalah sosial yang notabene-nya juga itu pada tindakan-tindakan kriminal, sebenarnya juga perlu sih diberi kesempatan kedua. Tidak masalah juga sebenarnya, hanya catatan dengan keadaannya seperti apa. Kalau misalkan sampai melenyapkan orang lain segala macam, itu juga sebagai catatan bahwa tampaknya bakal sulit bagi orang untuk memaafkan. Tapi kalau misalkan kadarnya baru sebatas dibullying, omongan, perilaku yang tidak mengenakan, atau proses orang yang ingin berubah jauh lebih baik daripada sebelumnya, kalau aku tampaknya bisa memberi kesempatan kedua orang. Hanya saja yang sulit biasanya adalah penerimaan kita kepada orang-orang yang udah kita kasih tahu berkali-kali tapi tetap melakukan hal-hal yang sama. Kan berarti artinya itu dia bungul, atau artinya dia bego yang karena nggak belajar dari kesalahan itu. Tapi terlepas dari sebuah kesalahan, yang paling penting adalah sebuah tanggung jawab. Kita kembali ke konteks, yaitu bagaimana cara menghadapi kritik negatif orang lain. Kalau aku bilang sih, kritik negatif orang lain ini kan katanya gini, kritik itu pasti membangun. Menurutku tidak semua kritik itu membangun. Ketika kritik itu bersifat negatif, dalam tanda kutip, merendahkan orang lain, mengintimidasi, menjustifikasi, membuat citra seseorang itu buruk, maksudnya dibentuk bahwa memang orang ini orang yang buruk, maka itu hal yang bisa mengganggu banget untuk orang lain. Terutama bagi orang-orang public figure, orang-orang yang memiliki value, orang-orang yang memiliki fame, orang-orang yang memiliki pengaruh ke orang-orang lain. Kadang di situ sih problemnya, banyak orang yang memiliki pengaruh yang cukup besar, ketika melakukan kesalahan maka akan disorot, betul-betul disorot, terus menjadi sebuah masalah yang bisa jadi problem mental untuk kepada orang yang tadi disorot. Nah, tapi bagaimana, sebenarnya banyak yang udah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh ini, yang bisa menginfluence ini, bagaimana caranya untuk mereka menghadapi orang-orang yang mengkritik mereka negatif. Banyak cara di sosial media, di YouTube itu banyak di-share. Tapi kalau aku dari pribadi sih, sebenarnya aku lebih suka dengan seperti ini kalau cara aku ya. Jadi dibanding aku memikirkan orang yang mengkritik aku secara negatif atau bullying tadi, lebih baik aku berfokus kepada orang-orang yang support aku.
support ini dalam artian juga belum tentu, bukan berarti dia mendukung apapun yang aku lakukan, tapi di sini adalah dia yang memberikan aku ruang kebebasan untuk, ya itu hakmu, apapun itu kamu harus lakukan. Jadi support seperti itu. Jadi kayak lebih menyepakati bahwa keputusanmu adalah tanggung jawabmu, semangat aja, lakukan aja terus gitu, dibanding orang-orang yang benar-benar mengkritik negatif. Kalau aku sih simpel, pasti aku akan hindari dalam artian, ya udah, kalau aku misalkan memang ngelihat karakter dia adalah karakter orang yang mengkritik negatif terus-terusan, ya dalam artian kalau sesekali kan boleh, mungkin bisa jadi jokes segala macam, tapi kalau terus-terusan kan berarti memang menurut aku toksik ya. Jadi kita harus menghindari ya, karena kalau kata Aswin kan, toksik itu sebenarnya adalah pada dalam diri sendiri. Terlepas apapun itu, menurut aku juga pengaruh dari orang lain juga bisa ngebentuk toksik pada diri kita. Jadi jika kita melihat pengaruh di sekitar memang itu tidak mendukung, bahkan lebih sering mengintimidasi kita, ngejustifikasi kita, ya sebaiknya kita hindari sih, sebenarnya sebaiknya kita jauhin. Seperti itu sih solusi sederhananya. Sesimpel juga, kalau dia benar-benar tidak ada, dan tidak adanya dia tidak mengurangi apapun dalam hidupmu, ya kenapa menjadi masalah? Sesimpel itu sih. Memang mungkin belum tentu juga aku bisa menghadapi di saat misalkan aku memiliki pengaruh yang cukup besar, luas, terus banyak orang yang lebih cenderung untuk mengkritik aku secara negatif. Mungkin belum tentu juga aku bisa menghadapi itu, tapi yang aku percayai bahwa dibanding waktu aku habiskan untuk menghadapi ketersinggungan orang lain, lebih baik aku berfokus pada orang-orang yang menyukai atau menikmati apa yang aku ingin lakukan, aku ingin sampaikan. Seperti itu sih. Jadi mengolah, lebih pada bagaimana mengolah diri. Sekali lagi, saran ini tidak semerta-merta aku berikan untuk kepada orang-orang yang mungkin memiliki value yang tinggi. Kalau di sini kan di posisi misalkan seandainya aku memiliki kerabat-kerabat dekat yang tidak support segala macam, ya cara menghadapinya ya udah jauhin aja, ya udah nggak usah nongkrong bareng, sesimpel itu aja. Karena juga nggak bisa dipungkiri, gambaran netizen hari ini adalah gambaran orang-orang yang lebih mencari keburukan orang lain, lebih suka mengangkat keburukan-keburukan yang terjadi pada orang lain. Misalkan seorang komedian ini yang padahal dia benar-benar menghibur orang lain segala macam, tapi ketika dia mendukung atau dia pro terhadap legalisasi prostitusi, maka dia akan diserang, dia langsung tiba-tiba diserang. Padahal sebelum itu banyak hal yang dia lakukan, yaitu seperti misalkan memberi pemahaman tentang pentingnya berkarya segala macam, seolah-olah ya seperti kata orang, 1000 kebaikan itu tidak ada artinya dengan satu kesalahan. Nah, hal itulah yang sebenarnya aku ingin garis bawahi, bahwa setiap orang memiliki kans untuk diberi kesempatan kedua. Ya lagi-lagi seperti aku bilang, gambaran memang sekitar adalah orang-orang yang lebih senang mengangkat hal-hal buruk dibanding prestasi, ya keburukan-keburukan. Ya karena terutama kepada seorang yang udah tanpa ada alasan emang nggak suka aja, benci aja, dan itu nggak salah juga, terserah aja. Tapi bagaimana kita saat orang menghadapi orang yang nggak suka dengan kita, ya tinggal gimana cara kita ngebawa diri. Karena menurut aku salah satu cara untuk menghadapi ketersinggungan, salah satu cara menghadapi kritik negatif sederhananya adalah tidak semua hal harus direspon, tidak semua komunikasi harus direspon. Bahkan orang-orang dekat kita aja terkadang banyak hal juga yang menurut kita nggak penting, yang usah kita heranin gitu. Kalau yang cuma bersifatnya apalagi menjatuhkan kamu, menjustifikasi kamu, intimidasi. Tapi kalau poinnya memang adalah untuk demi kebaikan bersama, atau dia berharap bahwa apa yang disampaikan itu bisa kamu terima, bisa kita terima untuk menjadi perbaikan kita, ya nggak masalah. Berarti itu adalah kepedulian atau caring seseorang. Jadi kita harus bagaimana pertama memisahkan antara kepedulian dengan emang pure aja ingin menjatuhkan segala macam. Kalau kita memahami poin-poin itu, ya sepertinya kita sepakat bahwa tidak semua hal harus direspon, tidak semua chat harus direspon, misalkan tidak semua tanggapan harus direspon. Karena kalau kita sudah membuka peluang untuk merespon, maka kita akan membuka peluang untuk memikirkan apakah setuju atau tidak setuju. Nah, itu yang biasanya jadi problem untuk kita menghadapi kritik-kritik ini. Jadi pada dasarnya mungkin dari aku itu aja, teman-teman. Poin yang aku ingin bagikan, semua orang bisa memberi kita saran apapun, semua orang bisa memberikan kita pemikiran, pandangan, opini apapun untuk kita.
Tapi selama pada diri kita sendiri tidak bisa mengontrol dan manage-nya sendiri, ya kita akan sulit untuk terlepas dari kritikan-kritikan negatif yang mengganggu kita. Tetap semangat. Salam keren merah. Peace.